Hai cinta, kalian apa kabar? Selamat datang kembali ya di Melin World. Perkenalkan aku Melin. Untuk teman-teman yang baru bergabung, hai, aku menyapa dulu. Dan untuk teman-teman yang udah bantu aku, udah ngedukung aku ucapin terima kasih banget nih ya. Karena channel ini nggak bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari banyak pihak. Aku menyadari memang aku banyak kekurangan dan juga apalagi saat ini memang aku waktunya memang agak mepet-mepet ya, tapi nggak apa-apa juga. Seperti biasa, kalian sudah melihat di sini ada 3 file kartu, 1, 2, dan 3. Dan itu tandanya kita akan melakukan general reading, dengan tema mengapa dia pergi tanpa pesan, gitu. Lebih tepatnya, mengapa dia menghilang tanpa pesan. Aku yakin beberapa orang sedang kehilangan sesuatu ke seseorang yang baik itu berharga ataupun tidak. Ya, mungkin mau dihampirin nggak tahu di mana, namun banyak yang kegantung ya. Dan mungkin ini adalah bacaan untuk kamu. Jadi meskipun ini general reading, beberapa itu mungkin pesannya masuk ke dalam diri kamu, relate sama kehidupan kamu, beberapa tidak. Jadi gimana cara milihnya, cara mainnya, kalian teman-teman bisa fokus sama pertanyaan ini dan bayangkan siapa yang kalian sedang dealing ya. Pertanyakan mengapa kamu pergi tanpa pesan gitu ya, atau mengapa dia pergi tanpa pesan gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai ya. Ini file pertama, file kedua, file ketiga dengan bacaan mengapa dia pergi tanpa pesan. Nah, ini dia. Maka kritisi one another. Nah, oke. Ada Page of Sword, ada Page of Staff, ada The Moon, ada 5 of Coins, ada 5 of Cups. Wow, seimbang banget ini. 4, 5. Terus ada The Hangman. Dan ada security, family security. Mohon maaf dulu untuk beberapa orang dari kalian, maaf, memang berdealing sama orang yang sudah berkeluarga ya. Aku mohon maaf ya. Apapun keadaan kalian, apapun tema kehidupannya, apapun yang kalian ingin tahunya, beberapa orang memang berdealing dengan orang yang sudah memiliki keluarga. Nah, di sini ada the Page of Stick ya. Ada Page of Stick, ada atau Page of Swan, berarti kemarin-kemarin itu dia berpikir ada peluang untuk sama kamu, terus dia membawa semua sama rahasia-rahasianya, sama keburukan-keburukannya. Dan sekarang dia itu kayak dia berada dalam posisi situasi yang gak baik. Bisa saja keuangannya tidak baik, atau bahkan rahasianya itu udah diketahui gitu. Maaf banget, di antara kalian mungkin kalian adalah orang ketiga dalam sebuah hubungan gitu ya. I'm so sorry for that. Dan dia berusaha memperbaiki. Sebenarnya kenapa dia pergi tanpa pesan? Karena pada dasarnya dia sedang memperbaiki apa yang sedang gak baik dalam keadaan dia, dalam terhadap kehidupannya sendiri gitu ya. Jadi bisa dibilang pada dasarnya kamu itu bukanlah sesuatu yang menjadi tujuannya, tapi kamu adalah sebuah persinggahannya gitu. Buat kebahagiaan ya, bukan mungkin dia melihat ada sebuah kehidupan di kamu, tapi bukan kamu yang tujuannya gitu. Jadi dalam artian mohon maaf, sewaktu-waktu dia memiliki ketidakbaikan dalam kehidupannya, dia bisa lari ke kamu gitu.
Dan sementara keadaannya saya ini adalah dia akan berusaha, dia seperti kayak bukan tersadar tapi meratapi keadaan yang udah pernah, keadaannya sekarang, apa yang gak baiknya dia sekarang, dan juga dia berusaha untuk memperbaiki apa yang udah pernah dia buat gitu. Ya bisa aja sama masa lalunya, atau bisa juga bukan dengan kamu, dengan keluarganya, atau juga dengan kamu gitu ya. Dalam artian mencari tempat yang lebih aman lah ya. Dan the hanging shot goes gitu. In the end, ini probability-nya ya dia bakal yang ada dua sih. Tapi dua-duanya ini kemungkinannya buruk. Yang pertama, dia memang gak bisa kemana-mana, dia bingung, dia gak bisa ini. Yang kedua, dia mohon maaf, dia bisa mengambil tindakan lebih buruk lagi. At least udah gak ada gitu ya, udah mengakhiri segalanya juga, termasuk hidupnya gitu. And relation will magically transform. Jadi pada dasarnya kamu ini adalah sebuah transformasi ya dalam kehidupanmu. Criticizing another will only lead to further unhappiness. Ya, mungkin kemungkinan besar di kemarin-kemarin itu ada kamu sempat mengkritik dia gitu, atau meminta sesuatu yang nggak bisa dia kasih gitu. Kalau kamu memang mencintai dia, berarti kamu harus menerima keadaan kalian berdua, gimana pun keadaannya itu. Karena hanya dengan itu kalian bisa bertransformasi, bisa menjalani yang lain gitu ya. Karena ini pada ujung-ujungnya ini adalah family, security, keamanan. Dia merasa memang keadaannya itu tuh memang tidak aman secara batin dan secara finansial saat ini. Cuman kalau dalam waktu dekat kamu mendapatkan kabar bahwa dia udah nggak ada, kamu jangan kaget juga gitu. Pada dasarnya ini kenapa? Karena aku nggak tahu ya. Ini mungkin dia nggak selamanya, ini nggak mungkin selamanya dalam hal percintaan gitu ya. Bisa aja dalam hubungan ke kehidupan yang lainnya. Namun yang pastinya adalah bahwa dia sedang dalam keadaan tidak baik-baik secara finansial dan juga secara batin, dan ada prosperity buat mengakhiri kehidupannya sendiri gitu. Coba aku lihat ya, the moon. Pastinya dia banyak rahasia sih. Dia banyak rahasia, dia banyak yang ditutupi dari kamu, yang kamu nggak tahu gitu. Walaupun kamu dekat sama dia, tapi sebenarnya kamu nggak tahu banyak tentang dia kok. Nah itu biasa kok, baik kalian perempuan ataupun laki-laki sama aja. Nah, I don't reach when people mention about you ya. Beberapa orang di antara kalian justru kayak apa ya, kayak diam aja gitu, seolah-olah nggak ada terjadi apapun antara kalian. Padahal sebenarnya kamu juga mempertanyakan kepergiannya yang tanpa pesan. Dan ini bukan cuma kamu aja yang kehilangan dia, tapi beberapa orang di dalam circle kamu, siklus kamu juga mempertanyakan kehadiran dia, kok dia nggak ada gitu. Ya sebenarnya dia sedang bukan berupaya sih, ini dia lebih meratapi apa yang udah hilang sama keadaan dia, dan dengan kehidupannya sekarang itu yang udah jauh berubah gitu, menyedihkan lah. Nah seperti aku bilang tadi ya karena itu makanya dia nggak datang, makanya dia nggak hadir ke kamu gitu, nggak ada ininya, karena ya sih lebih banyak ke soal anak sih. Ada yang berhubungan dengan yang namanya children, kids, family. Ini mending kayaknya kamu nggak usah ini lagi deh, kamu nggak usah pikirin dia lagi, karena memang ini energinya itu tuh berbeda. Kalau kamu seorang single berhubungan dengan orang yang udah menikah, kamu belum pernah menikah, aku sarankan nggak usah dipertanyakan lagi, biarin aja, yang hilang udah hilang. You have to move. Karena kenapa? Manusia sendiri aja itu tuh kompleks, apalagi manusia yang sudah memiliki kehidupan di luar sana, itu akan lebih kompleks lagi. Kamu akan berat nanti kalau masih memikirkan dia ya. Jadi relain aja seolah-olah dia memang sudah nggak ada lagi gitu ya. Aku
rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini membantu. Maaf untuk bacanya mungkin kurang baik, tapi yang aku lihat demikian gitu. Apapun ceritanya, semoga kamu sehat-sehat selalu. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih file nomor 2 ya. Masih dengan pertanyaan, mengapa dia pergi tanpa pesan? Sebenarnya what happened? It's only time will tell. Aku tuh kadang-kadang kesal ya kalau udah dibilang gini, only time will tell. Hanya waktu yang akan mengatakan, ya, not in a relationship, single gitu ya. Single. Ya, ini tuh kebiasaan kebanyakan dari kalian nih orang-orang yang digantungin sih gitu. Ini kalau dibilang udah memiliki hubungan enggak, tapi yang hilang PDKT kayaknya nih. King of Cups, Seven of Wands, King of Cups, The Empress, wow, sama Fight, Eight of Cups, 1, 2, 3, 8 ya, Eight of Cups. Ya sih, kurang ajar sih. Ini buat teman-teman yang ditinggal, yang di ghosting pas lagi sayang-sayangnya. Di ghosting lagi sayang-sayangnya, ini sih temanya. Ya benar sih. Nah, kalau ditanya kenapa dia nggak ada kabar gitu ya, menghilang tanpa kabar. Pada dasarnya sih sekarang dia sedang mempersiapkan kemakmuran, kebahagiaan dirinya sendiri sih. Dia ini untuk jenis orang-orang yang emang untuk dirinya sendiri gitu ya. Dalam artian apa? Emang memilih mencintai kehidupannya sendiri. He or she love their self, they love their self very much. Dan ya gitulah kira-kiranya, kayak ini orang yang sangat mencintai kehidupan pribadinya. Bukan kehidupan pribadi dengan ini enggak. Ini emang udah watak orang ini tuh lebih senang sendiri, bisa lebih bilang introvert gitu. Atau tapi enggak juga sih, karena ini orang yang karakter The Empress yang paling besar. Ini tuh dia seharusnya dia ceria, dia baik, dia memiliki seluruh kebahagiaan sih, dan dia sangat prosperity, ada kemungkinan besar untuk hal-hal yang baik sih. Pokoknya ini energi The Empress itu kemakmuran, kejayaan, kebahagiaan, muda juga gitu ya, memang baik. Tapi ini nggak usah khawatir karena orang ini nih bakal balik kok gitu. Karena dia orang yang paham ya, bukan paham yang gimana, dia mengerti masalah perasaan gitu ya. Apa yang terjadi, mungkin kemarin kalian itu sempat bertengkar sama doi ya, mungkin bertengkar sama doi, terus dia sih berusaha untuk bisa ini sih. King of Cups itu kan orang yang matang secara perasaan, orang yang baik, bukan yang memiliki inilah, yang memiliki ini ya, agak yang memiliki apa sih namanya, yang memiliki pengetahuan yang banyak masalah hati, atau juga dia udah punya pengalaman mungkin. Tapi enggak sih, ini emang karena ini aja sih, dia emang lagi pengen single aja, not in relationship. Bukan karena ada orang lain, enggak, lagi emang pengen break aja ini. Jangan ganggu aku gitu. Ada sih beberapa orang, emang ada beberapa orang demikian, agak aneh sedikit ya, nggak mau diganggu. Karena di sini ada energi Empress-nya, pengen juga lagi sedang pengen dibaik-baikin gitu ya. Dia beneran happy menikmati singlenya, not in relationship. Makanya seperti aku bilang tadi, ini beberapa orang dari kamu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya satu. Beberapa orang dari kalian itu nggak ada komunikasi pas udah ada bertengkar gitu ya, bertengkar kecil-kecil lah ya, aku nggak tahu kapan dia balik kok, buktinya karena ada Eight of Cups, dia balik kok.
Karena masih ada sih, kalau ditanya masih sayang banget malahan. Dan ada Nine of Cups ya, memang keadaannya tuh dia belum selesai ini, belum memenuhi apa sih namanya, aku ngomongnya gimana sih, karena ada hal yang belum selesai dalam kehidupannya, dalam dirinya, cintanya, maksudnya belum penuh gitu. Emang posisi itu tuh emang harus diisi gitu, nggak mungkin selaku kita manusia. Kapan itu? Nah, udahlah, tanya waktu aja gitu ya. Ini tipe-tipe orang yang kalau kamu kebanyakan di sini tuh, nah ini tipe-tipe orang yang kayak nggak pekaan sama yang namanya pasangan, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu. Bisa dibilang kurang romantis dia. Bukan berarti nggak sayang, dia sayang. Cuman ya udahlah, penting nggak penting sih gitu ya. Kalau ditanya sebenarnya kebahagiaannya itu tuh apa, sebenarnya ya kamu bisa membuat dia bahagia, you have fun. Hanya saja ya emang orangnya rada-rada gitu sedikit gitu. Dia emang lebih senang sendiri gitu. Kapan dia balik nggak usah tanya. Nanti kapan dia merasa udah capek, udah ini ya, hanya cuman waktulah yang bakal menjawab ya kapan dia akan kembali ke kamu. Nggak usah di ini, we will be together again, nah kan? Ya baik, bakal ini lagi kok, bakal sama lagi. Cuman itu tadi, kamu nggak usah cariin dia, kamu nggak usah iniin dia. Biarin aja kayak anak kecil ngambek. Oh, nanti dia bakal balik lagi kok. Habis. Ya kan? Dia emang pengen peace dari kamu. Emang lebih sedikit take a breath gitu ya. Emang memerlukan kedamaian, sama sih ini. Sama koneksi, sama kayak yang tadi ini sih. Dia emang menginginkan kedamaian sesaat. Jadi kasih aja space untuk dia. Kalau perempuan atau laki-laki dalam dua hubungan itu pasti ada satu yang suka ngomel, satu yang enggak, satu yang harus dengerin. Itu hal yang normal sih. But what is the mean? Kasih dia space dulu. Kamu nggak usah tanyain kapan dia, karena dia bakal balik kok. Nggak mungkin nggak balik ini. Tapi kapannya ya udah, waktu aja yang jawab. Kapan dia udah capek. Kalau ada orang lain sini nggak ada orang lain di sini. Cuman udah gitu aja. Nggak apa-apa ya bertengkarnya. Kalau kamu masih ragu ya, kamu bisa pesan orang lain buat mata-matain dia ngapain aja. Pasti paling-palingan nongkrong, atau kalau dia cewek itu tuh jalan-jalan, skincarean, segala macam. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi buat kamu sih, untuk kasih space tiap apa yang ada ya. Aku rasa cukup sekian ya. Jelas pesannya, ini orang bakal balik. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih terakhir ya. Hai, selamat datang. Fokuskan ya pada pertanyaan. Mengapa dia pergi tanpa pesan? My beloved. Nothing is missing. Grace is green. Greener possibilities. Ada the magician. Ada Nine of Pentacles. Eight of apa nih ya? Wow. Ada five of wands. Oke, makin kesini terus nih. Coba aku lihat. Yang pastinya ini orang apa sih, belagu banget sih sebenarnya kebanyakan di sini. Dia juga petualang ya orangnya di sini. Oh, kadang sorry, nah ini dia. Jadi ada the magician sini.
Ini lebih kuat energi magician ya. Jadi sebenarnya dia sedang mengambil ada potensi-potensi yang lain nih. Ini bisa identifikasi bahwa memang potensi itu dia orangnya orang yang suka mengambil kesempatan gitu sih. Ada kesempatan yang lain bisa aja itu kesempatan, maksudnya kesempatan memang kesempatan misalkan kerja atau hal yang lain gitu ya, bisa aja. Tapi ya sih kayak demikian. Bentuknya itu kesempatan-kesempatan gitu yang berhubungan dengan ini sih. Dan di sini ada pada dasarnya dia itu orangnya seorang magician ya, yang mau bisa ngelakuin apa aja gitu ya. Jadi kalau dia maunya gini dia akan melakukan ini. Dan ini beberapa orang memang kuat banget leadershipnya. Tapi dunianya itu kenapa dia pergi tanpa pesan sama kamu? Karena kehidupan dia itu sangat bergejolak selalu gitu. Dalam artian kalau kamu terus dekat dengan dia, kamu itu bisa dalam bahaya gitu. Pertama dia menanggung beban yang banyak gitu. Yang kedua segalanya memang harus berlalu dengan cepat gitu. Transformasinya itu tuh cepat. Yang ketiga dia memang orangnya petarung gitu ya. Dalam petarung kayak gimana ya? Bukan kehidupannya itu yang keras, cuman kayak the real masculine energy gitu. Dan akhir-akhirnya, bukan akhir-akhirnya sih, ini karena dia paham beberapa saat nanti kedepannya itu tuh bakal jadi ada bencana lebih besar, ada pertengkaran yang besar gitu di kehidupan dia gitu. Jadi makanya dia berhenti dulu dengan kamu gitu. Maksudnya dia nggak kasih kamu kabar dulu gitu, karena kalau dikasih nanti kabar kamunya justru yang lebih capek gitu. Grass is greener possibility, seperti aku bilang tadi. Ini orang berpikir bahwa dia orang akan selalu kayak berpikir bahwa di sana tuh lebih baik gitu. Orangnya tuh opportunities banget. Di selama rumput itu hijau dan lebih hijau lagi, dia akan kejar itu gitu. Emang nggak bisa diem sih orangnya, tapi ya udah demikian. Nggak baik juga sih. Ini ada identifikasi bahwa ini juga bukan hal yang baik selalu gitu. Berat juga barang-barang beginian, tapi ya emang udah keadaannya gitu. Kenapa dia nggak kasih kamu kabar, dia menghilang tanpa pesan? Itu tadi karena dia nggak mau kamu terlibat jauh dalam keadaan dia, dengan istilahnya Kak, dia nggak mau kasih kamu kesengsaraan gitu. So we may be physically apart, spiritually we always united for love. Nah itu dia. Karena pada dasarnya dia, kalau dia ke kamu, dia itu sayang banget gitu. Hanya saja memang keadaan dia yang nggak memungkinkan, nggak mau membawa kamu lebih jauh dalam hal yang nggak diinginkan gitu. Ini energi maskulin banget ya. Even kalau yang nanyain ini tuh laki-laki, yang dia dealing itu perempuan, sama keadaan dia tuh banyak loh perempuan yang memang dengan energi maskulinnya lebih besar gitu. Apaan sih nih? Sorry. Nah, I'm grateful for the spiritual lesson. Oh, ini dia. Jadi lebih banyak ini sih, beberapa orang yang dealing ini memang meninggal kamu buat spiritual lesson sih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang kayak ada sesuatu hal lain yang kamu tidak perlu ketahui tentang diri dia gitu. Oh God, aku lupa. Beberapa orang di antara kalian berdealing sama yang namanya dukun. Dukun zaman sekarang beda ya ininya ya. Maksudnya orang yang memiliki kepekaan spiritual yang besar dan bisa menyembuhkan orang gitu. Kalau kamu ikut dekat-dekat dengan dia, justru kamu yang akan nantinya lebih parah gitu. Atau memang sesuatu yang ini sih, yang memang energinya tuh berat. Seperti aku bilang tadi, ini pertengkarannya, walaupun kamu lihat keadaan dia tuh aman-aman aja, sebenarnya enggak gitu. Di dalam tuh penuh dengan pertikaian ya, gitu-gitulah. Career transition ya, your purpose ya, dia sedang menuju karirnya gitu. Iya sih, ada
transformasi, ya ada transisi sih di sini. Karena berada dalam transisi itu tuh berat. Seperti aku bilang tadi, beberapa orang berdiling memang orang yang memiliki kemampuan spiritual, ya kayak dukun, psikis, indigo, segala macam. Dan beberapa orang lagi memang berdiling dengan orang yang kayak punya ambisi dan punya keinginan untuk melakukan apa aja gitu. Jadi kayak seperti kayak apa aja yang dia mau tuh bisa dapat, dan otomatis ini orangnya bukan otomatis, ini di sini orang yang kalian dealing itu tuh orangnya opportunities banget gitu. Sehingga memang tahap-tahap kehidupannya itu tuh berlalu dengan cepat, serta apa sih namanya? Berlalu dengan cepat, dan ya udah eh, apa dia tuh naik level tuh memang agak lebih cepat dari yang lain. Kamu bisa lihat orang ini, misalkan dia di karir akademiknya bagus, posisinya juga sering cepat naik, nah gitu-gitu ya. Aku nggak tahu, nggak di sini nggak dibilang dia balik atau enggak, namun yang pasti ada perubahan karena dia sedang transisi sekarang gitu. Dan memang harus banyak meningkatkan lessonnya karena dia fokus sama itu, dan juga banyak pertengkaran, banyak pertarungan dalam kehidupan di doinya, dan itu sangat berpengaruh nanti kalau kamu dekat sama dia. Kamu bisa-bisa ikutan dalam bahaya. Makanya dia um, bukan kabur dulu sih, dia nggak ada kabar dulu gitu. Jadi menghilangnya itu tuh karena itu, bukan karena orang lain, bukan, tapi karena memang keadaannya tuh yang separah itu. Kalau kamu sama dia, kamu akan celaka gitu. Aku rasa cukup sekian ya, pesannya jelas. Thank you for watching buat teman-teman. See you for the next reading. Kalau kamu mau bacaan lanjutnya, kamu bisa kontak aku di deskripsi bawah. Bye bye.